Setelah 25 tahun kosong, Presiden Prabowo Subianto kembali menghadirkan Wakil Panglima TNI. Presiden lantik Letjen Tandjo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain upacara, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandjo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Selain itu, 3 perwira tinggi lainnya menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Upacara ini melibatkan 27.000 lebih prajurit TNI. Dalam upacara, TNI gabungan menampilkan pula berbagai atraksi dan simulasi tempur dari unsur kesatuan. Pameran dengan menampilkan beragam alutsista yang dimiliki TNI seperti tank Leopard, tank Harimau, dan tank Marder juga disuguhkan untuk warga yang datang mengikuti upacara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan 6 komando daerah militer baru dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung Barat. 6 jenderal ditunjuk menjadi Pangdam di Kodam baru. Mayor Jenderal TNI Agus Hadi Waluyo ditunjuk menjadi Panglima Kodam 19 Tuanku Tambusai yang meliputi daerah Riau dan Kepulauan Riau. Mayor Jenderal TNI Arief Gajah Mada ditunjuk sebagai Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol yang meliputi wilayah Padang dan Jambi. Mayor Jenderal TNI Christomey Sianturi ditunjuk sebagai Pangdam 21 Radin Inten yang meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu. Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin ditunjuk menjadi Panglima Kodam 22 Tambun Bungai yang meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar ditunjuk sebagai Pangdam 23 Palakawira yang meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Mayor Jenderal TNI Luki Avianto ditunjuk sebagai Panglima Kodam 24 Mandala yang berpusat di Merauke dan Papua Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Indonesia memiliki militer yang kuat karena tidak ada negara yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Selain itu, Prabowo juga menyatakan Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan tidak suka perang. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu.
Setiap kali kita mau Anda kembali di Anyus Malam, pemirsa. Gelar pesta miras, puluhan pemuda digerebek dan diamankan polisi. Selain menggelar pesta miras, 4 pemuda diketahui mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis. Petugas kepolisian Polsek Parakukang menggerebek sebuah tempat yang tengah menggelar pesta miras jenis balo. Dalam penggerebekan sebanyak 24 pemuda diamankan petugas. Mereka yang diamankan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari ke-24 pemuda, 4 diantaranya positif mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis. Jadi puluhan pemuda ini kami amankan pada saat kami melakukan kegiatan patroli. Mereka ini kami dapati di sebuah tempat ternyata sedang minum minuman keras. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan. Kami dapati ada beberapa bungkus sebanyak kurang lebih 7 bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yang ada di tempat kejadian tersebut. Penggerebekan merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan narkoba dan miras di kalangan remaja. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menggelar tes urin secara acak terhadap pengunjung di sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dalam tes urin acak ini, petugas menemukan 8 orang pengunjung terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Petugas gabungan dari BNNP Sumbar, Polisi Militer, TNI AD, ALAO, dan Propam Polri mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Padang Selatan, Kota Padang. Tim gabungan mengumpulkan dan melakukan tes urin terhadap semua pengunjung. Petugas menemukan 8 orang pengunjung di salah satu tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya, mereka langsung dibawa ke BNNP Sumbar untuk menjalani proses asesmen dan pemeriksaan lebih lanjut terkait narkotika. Jadi nanti kita dalami mereka ini dapat barang dari mana. Kalau kita akan kembangkan supaya bagaimana barang ini kita tekan pada bulan malam. Tentu bagi yang kita amankan malam ini kita lakukan asesmen, kita lihat apakah perlu dilakukan rawat inap maupun rawat jalan. Kegiatan ini digelar sebagai upaya menekan tingkat peredaran narkotika yang disinyalir subur di tempat hiburan malam di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Walaupun polisi menyatakan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru Pangayunan, namun pihak keluarga tidak mempercayainya. Belakangan bahkan keluarga mengaku menerima amplop misterius berisi 3 potongan gabus berbentuk bunga, bintang, dan simbol hati. Kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masih menyisakan misteri. Walaupun kepolisian menyimpulkan tidak ada peran orang lain dalam kematian Arya, namun pihak keluarga tidak menerima kesimpulan polisi. Belakangan muncul pengakuan dari keluarga pada 9 Juli 2025 atau saat jasad Arya dimakamkan, keluarga mengaku menerima paket misterius berupa amplop coklat. Setelah dibuka, paket itu berisi gabus sintetis berbentuk bunga, bintang, dan simbol hati. Pengakuan keluarga ini senada dengan apa yang disampaikan Bambang Wijoyanto. Katanya ini yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi lagi. Keluarganya mendapatkan surat katanya. Ya, ini perlu sekali lagi perlu diklarifikasi. Seolah-olah itu dari Komnas HAM, tapi isinya kosong. Sandi, Pak, ya. Di situ ada bintang, ada love, dan ada bunga. Ini kan bisa menimbulkan interpretasi macam-macam, betul. Ya kan? Nah, kalau kemudian saya kaitkan dengan tesis mengenai adanya pembunuh yang sangat profesional, itu menjadi menarik. Pengakuan dari keluarga terkait paket misterius semakin membuat publik meragukan temuan polisi, termasuk Dino Patijalal.
Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY ini menyebut kematian Arya janggal. Saya bukan polisi dan tidak mempunyai akses terhadap data-data forensik, tapi saya sulit sekali menerima kesimpulan bahwa diplomat muda Arya Daru itu bunuh diri. Pertama, karena metode bunuh diri yang diduga dilakukan oleh Arya Daru itu sangat tidak lazim. Biasanya kalau orang mau bunuh diri itu, dia memilih cara yang konvensional, yang tidak menyengsarakan diri. Kedua, Arya Daru itu akan posting di Finlandia, salah satu posting idaman bagi diplomat Indonesia. Sebagai diplomat, saya paham sekali orang yang mau posting di luar negeri itu merasa sangat antusias, penuh gairah dan gelora hidup, karena dia akan membuka lembaran baru dalam hidupnya dan karirnya di luar negeri. Terkait kejanggalan kematian diplomat muda, keluarga juga berharap penyelidikan dilanjutkan.